Hai teman-teman semua, kalian tahu nggak sih kalau saat ini kita bisa dapetin penghasilan tambahan dari internet cuma dengan membuat akun Gmail ataupun akun medsos seperti Facebook, Instagram, dan juga Twitter. Karena saat ini ada salah satu website yang bisa kita gunakan sebagai sarana untuk mendapatkan penghasilan tambahan dari internet dengan menjual akun-akun tadi, baik itu akun email, media sosial, hingga akun game di website yang satu ini. Dan gokilnya lagi, di website ini juga ada banyak forum, mulai dari forum jual beli medsos hingga forum jual beli game seperti Clash of Clans, Mobile Legends, Genshin Impact, dan masih banyak lagi yang tentunya bisa kita manfaatkan untuk menjual akun-akun kita dengan harga yang terbilang cukup tinggi. Nah, buat kalian yang mau tahu apa nama webnya dan gimana cara kerjanya, simak terus video ini ya. Ya, halo teman-teman semua, ketemu lagi sama gua Maijun di channel Maijun Darlando Sinaga ya. Seperti biasa, masih di seputar cara menghasilkan uang dari internet ya. Nah, teman-teman, kalian tahu nggak sih, dengan pesatnya perkembangan teknologi saat ini, khususnya di jaringan internet, kita akhirnya bisa mengeksplor dunia digital lebih luas daripada sebelumnya. Salah satu dampak positif yang paling kita rasain sekarang adalah sumber informasi yang tentunya lebih gampang untuk kita akses jika dibandingkan dengan 10 atau 20 tahun ke belakang lah ya. Yang dimana pada waktu itu kecepatan dari jaringan internet belum secepat sekarang. Nah, selain itu, dampak dari perkembangan internet di zaman sekarang ini juga harusnya sedikit demi sedikit bisa mengubah cara kita dalam mengelola pekerjaan untuk bisa menghasilkan passive income atau penghasilan tambahan sehari-hari yang bisa kita dapetin khususnya dari dunia digital. Mungkin kalau di zaman dulu untuk bisa menghasilkan uang, tentunya kita harus bekerja dengan giat dan rajin seperti bekerja di perusahaan atau mungkin bisa dengan cara membuka usaha sendiri seperti berjualan aneka produk, entah itu produk fashion, makanan, elektronik, jasa, dan masih banyak lagi. Nah, di era digital sekarang ini prinsipnya hampir sama kayak dulu, yang dimana kita bisa dapetin penghasilan dengan bekerja gitu. Tapi pekerjaan yang kita lakukan di era digital sekarang ini sedikit berbeda dan cenderung lebih fleksibel jika dibandingkan dengan zaman dulu yang kebanyakan pekerjaannya tuh masih dilakukan secara konvensional. Nah, jika zaman dulu kita bisa dapetin benefit atau keuntungan dari berjualan produk real seperti baju, makanan, dan lain-lain, nah di era digital sekarang ini sebaliknya ya, kita bisa dapetin benefit ataupun keuntungan dari berjualan ataupun menggunakan produk-produk digital seperti kripto ataupun NFT yang sedang populer beberapa bulan terakhir. Nah, tapi di video kali ini gue nggak akan bahas tentang kripto ataupun NFT dulu ya teman-teman. Karena selain dari kedua aset digital tersebut, sebenarnya masih ada beberapa produk digital lainnya yang bisa kita manfaatin untuk menghasilkan uang dari internet. Nah, salah satu contoh produknya yang mungkin bisa kita manfaatin ialah email, akun Facebook, Twitter, dan juga akun game seperti Mobile Legends dan lain-lain. Kalian tahu nggak sih sebenarnya kalau akun-akun tadi, entah itu akun email, entah itu akun Facebook, medsos, ataupun akun-akun game kalian, itu tuh sebenarnya bisa kita jual untuk dapetin penghasilan dari internet, baik itu akun lama ataupun akun baru. Karena ada salah satu website yang udah berdiri cukup lama yang bisa kita gunakan sebagai sarana untuk menjual akun-akun tadi dengan tawaran harga yang terbilang cukup lumayan. Bahkan untuk satu akun email yang baru aja kita buat untuk dijual, rata-rata di website tersebut ditawar mulai dari 5 hingga 10 dolar. Lumayan banget kan? Nah, di sini buat kalian yang penasaran atau buat teman-teman yang mau tahu gimana sih caranya untuk bisa mulai menjual akun email kita ataupun akun-akun medsos kita. Nah, caranya di sini kalian langsung buka dulu aja browser kalian ya di sini. Kemudian setelah kalian membuka browser kalian, di sini kalian langsung ketikkan aja alamat dari situs yang bernama playerup.com. Kayak gini ya, teman-teman. playerup.com. Kemudian kalau udah di sini kalian ketik atau klik enter. Nah, untuk situs atau website yang bernama PlayerUp ini sendiri, ini kalian bisa akses baik itu menggunakan handphone, komputer, ataupun laptop ya teman-teman. Nah, jadi untuk situs yang bernama PlayerUp ini bisa digunakan atau bisa diakses nggak cuma hanya dari komputer atau laptop aja ya. Buat kalian para pengguna handphone atau Android pun bisa mengakses atau menggunakan situs yang bernama playerup.com ini. Nah, jadi buat kalian yang belum tahu PlayerUp ini apa, jadi PlayerUp ini adalah salah satu platform atau website yang sering dimanfaatkan kebanyakan orang untuk melakukan transaksi
transaksi jual beli akun, baik itu akun game seperti ada di sini ya, Clash of Clans, kemudian Genshin Impact. Kemudian di sini kita juga bisa melakukan transaksi jual beli akun, entah itu akun medsos kita seperti Instagram. Kemudian di sini ada akun YouTube juga, kemudian ada akun Twitter juga. Dan kalau kita scroll ke bawah di sini kita juga bisa menjual akun-akun seperti akun game Boom Boom Beach. Kemudian di sini ada akun COD atau Call of Duty. Kemudian di sini ada akun Discord. Kemudian di sini ada Epic Seven, bahkan akun Facebook pun ada di sini, dan akun-akun seperti akun freelancer dari Fiverr pun di sini kalian bisa jual gitu apabila akun Fiverr-nya itu mempunyai nilai jual. Dan kemudian di sini masih banyak lagi ya kalau kita scroll ke bawah ini. Jadi banyak forum-forum yang tersedia di sini yang bisa kita manfaatkan untuk melakukan transaksi jual beli akun, baik itu akun baru ataupun akun lama. Jadi gitu ya teman-teman. Itu tadi adalah informasi singkat tentang apa itu playerup.com. Nah, meskipun di sini kita bisa mulai menjual banyak akun, baik itu akun medsos, akun game, ataupun akun email, tapi di video kali ini gue akan contohin ke kalian gimana caranya kita bisa mendapatkan penghasilan tambahan dengan cara membuat dan menjual akun yang sederhana banget, seperti akun email, entah itu akun Gmail ataupun akun-akun email dari platform lainnya seperti Yahoo ataupun platform-platform lainnya ya teman-teman. Nah, tentunya supaya kita bisa mulai menjual akun atau menjadi seller di playerup.com ini, di sini kita harus mulai mendaftar atau membuat akun dulu di playerup.com ini. Nah, caranya di sini kalian tinggal scroll aja ke atas, ke bagian mentok paling atas. Di sini buat teman-teman yang belum pernah punya akun di playerup ini, kalian tinggal klik aja tombol yang ini ya, login or sign up. Ini kalian klik. Nah, nanti abis itu bakalan muncul tampilan kayak gini ya. Kemudian di kolom yang ini, yang paling atas ini, kalian isikan dengan alamat email yang mau kalian daftarin di playerup ini. Gue contohin kayak misalkan ini ya, gue pakai alamat email ini. Nah, kemudian abis itu di bawahnya ini nanti ada tulisan kayak gini, do you already have an account? Jadi di sini dia nanya ke kita apakah kita sebenarnya udah pernah punya akun di sini atau belum. Nah, kalau misalkan di sini jawabannya kalian belum pernah punya akun, di sini kalian pilih yang paling atas ini ya, yang ada tulisannya no, create an account now. Jadi tujuan kalian masukin alamat email di sini adalah untuk sign up atau mendaftar akun baru, bukan untuk login. Kemudian ini kalian klik yang ini. Kemudian abis itu di sini kalian tinggal klik sign up yang ada di sini. Maka dia nanti akan loading untuk sementara waktu, dan kemudian nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kalau udah muncul tampilan seperti ini, di sini kalian tinggal masukin aja nama atau username kalian ya. Misalkan di sini gua pakai nama atau username-nya kayak gini ya, Junet. Kemudian abis itu di bawahnya sini kalian tinggal masukin alamat email yang tadi udah kalian daftarin di awal. Jadi harus sama ya. Kayak misalkan tadi gua kan di awalnya itu daftar pakai email stereo119, kemudian di sini juga gua mesti masukin email yang sama dengan email yang tadi waktu pertama kali gua pakai untuk mendaftar. Kemudian abis itu di sini kita scroll ke bawah dan di sini ada kolom password. Nah, kemudian di kolom password ini kalian tinggal isi dan buat password sesuai dengan yang kalian inginkan. Yang nantinya si password yang udah kalian buat di sini itu akan kalian gunakan atau kalian pakai untuk login ke dalam akun playerup kalian. Oke, di sini gua bikin ya. Oke, kemudian kalau passwordnya udah selesai kalian bikin, kemudian di bawahnya ini ada confirm password. Kalian konfirmasi ulang si password yang udah kalian bikin tadi. Oke, ini gua konfirmasi ulang. Nah, kemudian abis itu di sini di lokasi kalian masukin lokasi yang sesuai dengan lokasi kalian. Nah, ini untuk lokasi dia udah langsung mendeteksi dari GPS si perangkat gua. Nah, akan tetapi kalau misalkan di sini lokasinya itu nggak mendeteksi lokasi kalian secara otomatis, di sini kalian bisa langsung isi secara manual aja dengan masukin lokasi sesuai dengan lokasi kalian. Nah, kemudian abis itu kalau udah di sini di bagian kolom verifikasi ini kalian klik aja yang captcha ini. Kemudian nanti ada verifikasi captcha kayak gini, kita tinggal isi aja ya verifikasinya ini. Gua checklist dulu, crosswalk alias zebra cross. Oke, udah habis ya zebra crossnya, gua klik verify. Dan udah ya, habis itu di sini kita tinggal centang yang box yang ini, I agree to term of service. Oke, ini kita centang. Kemudian habis itu kalau udah di sini kita tinggal klik tombol sign up yang ada di sini. Nah, oke, kemudian kalau kalian udah klik sign up, nanti kalian akan langsung dibawa ke tampilan dashboard atau ke tampilan halaman utama dari akun playerup kalian. Nah, kemudian kalau udah muncul tampilan seperti ini, langkah selanjutnya yang perlu kalian lakukan untuk bisa mulai menjual akun kalian. Nah, caranya di sini kalian tinggal scroll aja ke bawah. Kemudian di sini seperti yang kalian lihat ada kolom yang bertuliskan middleman. Nah, di bawahnya tulisan kolom middleman ini ada tulisan yang bernama create listing. Nah, kalian tinggal klik aja tulisan yang create listing ini.
bisa mulai menjual akun yang mau kalian jual di sini. Nah, kemudian setelah kita klik create listing tadi, nanti kita akan dibawa ke tampilan kayak gini, yang dimana di tampilan ini si player up akan menunjukkan gimana alur kerja atau pemrosesan penjualan akun yang kita lakukan di sini, mulai dari kita memposting produk hingga kita mendapatkan bayaran dari platform ini. Nah, jadi di sini alurnya tuh secara sederhananya mereka nunjukin alurnya tuh kita di sini sebagai penjual yang mau mulai menjual akun, di sini kita diharuskan untuk membuat listingan dulu atau membuat penawaran dulu untuk diajukan di forum-forum player up sini. Nah, kemudian setelah kita selesai membuat listing di sini, langkah selanjutnya apabila ada yang mau membeli akun kita, si pembeli harus melakukan pembayaran dulu melalui metode pembayaran yang udah disediakan di platform player up ini. Apabila pembayaran udah diterima sama middleman atau orang yang mengatur pembayaran di player up ini, maka di sini si seller atau kita sebagai penjual akun tadi harus langsung segera mengirimkan akun yang udah dibeli atau yang udah dibayar sama si pembeli tadi, yang pembayarannya tuh masih disimpan sama si middleman yang ada di player up ini. Nah, kemudian di sini kalau kita udah mengirimkan akunnya, langkah selanjutnya di sini si buyer atau si pembeli yang udah membeli akun kita tadi wajib mengkonfirmasi apakah si akunnya itu udah sesuai dengan pesanan apa enggak, gitu ya. Nah, kalau misalkan si buyernya atau si pembelinya ini udah mengkonfirmasi bahwa si akunnya ini udah sesuai dengan pesanan yang dia mau, maka setelah itu tahap terakhir di sini kita sebagai penjual akan otomatis langsung menerima pembayaran yang udah di-keep sama si middleman tadi atau sama si player up ini. Gitu. Jadi untuk proses atau transaksi pembayaran biar lebih aman, di sini kalian harus mengikuti semua aturan yang ada di playerup.com ini ya. Nah, buat teman-teman yang baru pertama kali join di player up ini, gue sangat nggak menyarankan apabila ada pembeli yang mau melakukan transaksi di luar dari metode pembayaran yang udah disediakan sama si player up ini. Misalkan dia mau beli akun nih ke kita, Mas mau order dong 5 akun Gmail, kemudian tolong kirimin ke email gue yang ini ya akunnya sama passwordnya kalau udah jadi. Kemudian nanti pembayarannya gue transfer aja lah lewat Binance atau lewat pembayaran lainnya yang si pembayarannya itu di luar dari metode pembayaran yang ada di player up ini. Nah, kalau misalkan ada yang minta kayak gitu, itu 100% kemungkinan adalah penipuan ya teman-teman, yang dimana setelah kalian itu kemudian mengirimkan akun pesanannya, itu 100% dia nggak akan membayar, karena udah banyak kejadian ya yang melakukan transaksi di luar dari metode pembayaran player up ini ketipu dengan modus-modus kayak gitu. Jadi untuk di platform-platform freelance ataupun platform manapun, tetap lebih disarankan untuk mengikuti metode pembayaran yang udah disediakan di platformnya. Jangan menggunakan metode pembayaran di luar dari metode platform yang sedang kita pakai atau yang sedang kita gunakan. Nah, jadi gitu ya teman-teman, sedikit penjelasan tentang alur dari si player up ini. Nah, kemudian di sini kita masuk ke langkah selanjutnya untuk mulai membuat listing seperti yang ada di tahap 1 ini ya. Jadi untuk bisa mulai menjual akun di sini kita wajib membuat listingan dulu. Nah, untuk cara membuat listingannya atau membuat penawaran, di sini kalian tinggal scroll aja ke bawah. Nah, nanti ada tulisan kayak gini, create a middleman listing. Nah, kalau kalian udah masuk ke tampilan seperti ini, langkah selanjutnya yang perlu kalian lakukan adalah kalian klik di kolom email ini. Kemudian di sini langkah selanjutnya kalian tinggal masukin aja alamat email dari akun player up kalian. Nah, di sini gue masukin alamat email dari akun player up gue yang ini. Kemudian abis itu di sini kalian tinggal klik next aja. Nah, kemudian abis itu di sini kalian tinggal masukin nama produk yang mau kalian jual. Misalkan di sini kalau kalian mau jual akun Facebook, kalian di sini produk name-nya kasih nama account Facebook. Nah, kalau misalkan kalian mau jual akun Twitter, kalian tinggal tulis di sini account Twitter. Nah, tergantung ya, terserah kalian. Nah, di sini gue bakal contohin gimana caranya kita untuk menjual akun Gmail atau akun email kita ya, baik itu akun baru ataupun akun lama. Nah, di sini gue bakal contohin untuk menjual akun Gmail yang baru. Jadi di sini untuk namanya atau product name-nya gue akan tulis Gmail account ya di sini, Gmail account. Nah, kemudian di sini kalau kita udah selesai ngisi nama produknya, di sini kita tinggal klik next aja. Nah, kemudian langkah selanjutnya di tahap 3 ini yang perlu kita lakukan adalah memasukkan harga dari produk yang mau kita jual. Di sini ya ada tulisannya enter price in dollar. Berarti di sini kita harus mencantumkan harga sesuai dengan kurs dolar ya, teman-teman. Nah, di sini gue contohin untuk menjual produknya itu mulai dari harga $10 ya, teman-teman. Kalau udah, kalian tinggal klik submit aja. Nanti akan muncul tampilan kayak gini. Nah, detail has been saved. Dan kalau kita scroll ke bawah, ini ada muncul link yang seperti ini. Nah, kalau udah muncul link seperti ini link forumnya ini kita copy aja ya, teman-teman. Ini kita copy. Nah, kemudian setelah kita copy, di sini kita tinggal masuk ke halaman utama dari player up tadi. Ini gua buka dulu ya, si halaman utama player up gua.
Nah, kalau udah nanti bakal muncul tampilan kayak gini. Nah, kalau udah muncul tampilan kayak gini, kalian tinggal klik di kolom search for your game or marketplace. Yang ini ya, kalian klik di sini. Kemudian abis itu di sini kalian tinggal ketik Gmail karena di sini kita akan menjual akun Gmail. Jadi di sini kita harus mencari forum dari penjualan akun Gmail. Nah, ini kita klik yang Gmail. Nah, kemudian nanti bakalan muncul tampilan kayak gini, yang dimana di sini udah muncul atau ditampilkan dua forum besar yang paling sering digunakan para member dari PlayerUp ini untuk melakukan transaksi jual beli akun Gmail. Nah, berhubung di sini yang lebih populer itu adalah forum yang ini, karena gua lihat di sini listingannya lebih banyak ya, ada 17.217 transaksi. Maka di sini kita akan memutuskan untuk menjual atau memposting listingan kita di forum yang ini, yang lebih populer di sini. Nah, caranya di sini kita tinggal klik aja di bagian Gmail OG account yang ini. Nah, kemudian abis itu nanti bakal muncul tampilan kayak gini ya teman-teman. Nah, seperti yang kalian lihat di sini ya, kalau tampilannya udah muncul seperti ini, misalkan kalian scroll ke bawah, ini udah banyak listingan-listingan lainnya yang menjual akun email, mulai dari harga $2, ada yang $5, ada yang $1 juga, ada yang murah, dan ada yang paling mahal di sini mulai dari $69 sampai $75. Nah, sebelum kita memposting listingan kita atau penawaran kita, di sini kita survei dulu berapa sih harga rata-rata dari akun Gmail yang dijual di platform PlayerUp ini. Kayak misalkan kita lihat di sini ya, paling kecil itu di $5 dan ada yang $1 juga. Kita lihat ada yang $112 juga, mahal banget ya. Kalau $112 ini wajar sih karena di sini dia ngejual per 500 akun. Jadi per 500 akun itu dihargai $112. Oke, nah di sini karena udah kita lihat, kita scroll ke bawah dan rata-rata itu penjualannya di kisaran $5 yang paling kecil ya, paling rendah. Nah, sebenarnya ada juga sih yang harga $2, $3 atau bahkan $1. Nah, tapi di sini gue bakalan contohin untuk ngejual mulai dari harga $5 sampai $10 aja ya, teman-teman. Nanti untuk harga kalian bisa sesuaikan aja dengan produk kalian masing-masing. Nah, oke, kemudian di sini kalau kita udah survei harga pasarannya dan udah tahu berapa sih harga pasaran akun Gmail di sini. Nah, langkah selanjutnya di sini kita langsung scroll aja ke bagian paling atas dari halaman ini. Nah, kemudian di sini kalian tinggal klik aja tombol post new listing yang ini ya, teman-teman. Ini gua klik. Nah, kemudian nanti bakalan muncul tampilan kayak gini. Nah, kemudian abis itu kalau udah muncul tampilan kayak gini, di sini kalian tinggal bikin aja thread kalian atau listingan kalian yang mau kalian posting di sini di forum jual beli akun Gmail ini. Nah, di sini misalkan gua ngasih contoh ya untuk judul postingannya, gua bikin kayak gini ya. Jual 5 akun Gmail non-PVA. Nah, kenapa gua tulis non-PVA? Jadi, non-PVA ini adalah non-phone verification activation. Jadi, PVA ini adalah singkatan dari phone verification activation ya, teman-teman. Nah, jadi karena si akun Gmail yang mau gua jual di sini tanpa phone verification, otomatis harga yang akan gua tawarin di sini juga bakalan lebih murah dibandingkan dengan harga Gmail yang udah terverifikasi dengan nomor handphone. Nah, jadi di sini buat teman-teman yang mau mulai menjual akun Gmail di sini teman-teman harus perhatikan akun yang mau kalian jual itu akun yang udah terverifikasi nomor handphone apa belum, supaya harganya itu bisa menyesuaikan dengan harga pasaran yang ada di PlayerUp ini. Jadi misalkan kalian mau jualan akun Gmail dan akun Gmailnya itu belum terverifikasi nomor handphone, kemudian kalian kasih harganya itu mahal banget, itu dijamin nggak bakalan ada yang beli ya, teman-teman. Walaupun sebenarnya ada aja sih yang beli, tapi kemungkinannya kecil. Jadi harus disesuaikan ya harganya dengan jenis akun email kalian. Oke, nah di sini karena gue udah ngasih judulnya jual 5 akun Gmail non PVA. Nah, di sini di bagian deskripsi gue tinggal tulis aja ready 5 akun Gmail non PVA only $5 untuk 5 akun. Nah, untuk deskripsi dan judul ini sebenarnya ya teman-teman, lebih bagus itu kalian menggunakan bahasa Inggris. Karena setiap buyer atau customer yang ada di PlayerUp ini, nggak semuanya itu orang Indonesia. Ada juga orang luar negeri yang lebih paham menggunakan bahasa Inggris jika dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Nah, jadi supaya listingan kalian ini cepat laku terjual, alangkah lebih bagus kalau kalian itu menjual menggunakan bahasa Inggris ya. Nah, di sini gue bikin judul dan juga deskripsi. Ini kebetulan gue pakai bahasa Indonesia untuk sekedar nyontohin ke teman-teman sekalian aja. Nanti pada prakteknya ini sebenarnya lebih bagus menggunakan bahasa Inggris ya teman-teman, supaya peluang terjualnya itu lebih besar jika dibandingkan ketika kita menggunakan bahasa Indonesia. Oh ya, dan nggak lupa gue sampein kalau misalkan di sini kalian mau jualan akun Gmail yang PVA atau yang udah terverifikasi nomor handphone, ini kalian tinggal tulis aja di sini ready 5 akun Gmail. Jadi di sini yang nonnya kalian hapus, ganti deskripsinya di sini jadi ready 5 akun Gmail PVA only $5 untuk 5 akun
akun. Kalau misalkan kalian non PVA, ini kalian tinggal tambahin non aja. Kalau misalkan akun yang mau kalian jual itu belum terverifikasi nomor handphone. Nah, oke, kalau misalkan di sini deskripsinya udah kalian isi, kemudian judul dari threadnya juga kalian udah isi. Kemudian di sini langkah selanjutnya kalian tinggal scroll aja ke bagian bawah dan kalian cari tulisan yang kayak gini, create middleman listing ya. Kemudian di sini ada buy now link. Nah, di buy now link ini kalian tinggal pastein aja link yang kalian dapetin dari sini tadi ketika kalian udah beres membuat listingan tadi. Nah, itu kan kalian langsung dapet link forum yang seperti ini. Nah, yang link forum ini itu kalian tinggal copyin aja. Ini copy. Kemudian abis itu kalian masuk ke create thread tadi. Kemudian di sini kalian tinggal pastein aja link dari listingan kalian tadi yang udah kalian copy di sini. Kemudian kalian pastein di sini di kolom buy now link yang ada di sini. Nah, kalau udah kalian pastein, abis itu di sini kalian tinggal create a buy now link here. Oh ya, lupa ya, di sini ada tulisan the following error occurred, please enter the price. Gua hampir lupa. Di sini gua belum mengisi harganya. Nah, ini gua close dulu. Nah, sebelum kalian mengklik tombol yang ini, di sini kalian jangan lupa isi harganya dulu yang ada di sini ya. Harga penjualan dari email yang mau kalian bikin tadi. Nah, di sini kalian tinggal masukin aja harganya $5 ya, teman-teman. Nah, kemudian abis itu kalau di sini kalian udah masukin harga penjualannya, barulah di sini kalian tinggal pastein aja link yang udah kalian copy tadi dari sini ya, dari link forum yang udah kalian dapat ketika kalian pertama kali membuat listingan. Nah, kalau udah habis itu di sini kalian tinggal klik tombol yang ini ya, create a buy now link in here. Nah, sip. Oke, udah selesai semuanya, judul udah beres, deskripsi udah beres, kemudian harga udah dicantumkan, kemudian link pembelian juga udah dicantumkan di sini, dan kalau udah beres di sini kita tinggal klik create thread aja yang ada di sini. Oke, dan di sini dia sedang memproses pembuatan thread kita. Nah, dan abis itu di sini udah beres ya teman-teman, udah selesai. Dan di sini listingan kita udah diposting di forum jual beli akun Gmail yang ada di Player Up ini, dan tampilannya seperti ini. Nah, kemudian nanti kalau misalkan ada orang atau customer yang berminat dengan produk kita di sini dan mereka tertarik untuk membeli akun Gmail dari kita, itu si customernya biasanya tinggal klik buy now aja yang ada di sini. Maka nanti kalau misalkan dia udah klik buy now yang ada di sini, kita akan otomatis mendapatkan notifikasi di gambar bendera yang ada di sini ya. Oh ya, dan nggak lupa gua sampein, karena tadi link yang udah kita buat di sini itu harganya adalah $10, ini kan ya price-nya $10, maka itu biasanya si customernya ketika mengklik di sini, harga yang ditampilkan dan yang harus dia bayar itu adalah sebesar $10 ya teman-teman, bukan $5. Nah, kenapa di sini gua cantumin $5? Ini biasa ya, teknik marketing supaya kelihatan lebih murah dan lebih bersaing. Padahal nantinya kalau dia klik di sini, itu yang harus dia bayar adalah sebesar $10. Wah, jadi gimana dong Bang? Itu kan bukannya nipu Bang. Kita kan di sini ready 5 akun untuk $5, tapi dia kan bayarnya $10. Itu gimana? Nah, jadi di sini tenang aja ya. Jadi misalkan kalaupun dia nanti ternyata udah beli dan udah buy, di sini kita kasihnya jangan 5, tapi kita kasihnya 10 akun Gmail non PVA. Gitu. Jadi tetap sesuai dengan harga yang kita tampilkan di sini. Karena yang kita tulis di sini adalah 5 akun Gmail only $5 untuk 5 akun. Jadi kalau misalkan di sini dia klik buy dan dia bayar $10, berarti kita tinggal kali 2 aja dari harga yang ada di sini. Gitu. Jadi kalau misalkan satu produk kita itu $5 berisi 5 akun, dan kalau dia belinya sebanyak $10, kita tinggal kirimin atau kasih ke dia sebanyak 10 akun Gmail yang udah kita buat tanpa verifikasi nomor handphone. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Jadi harga yang ada di sini lebih murah, itu lebih ke teknik marketing aja ya. Dan biasanya kalaupun orang itu klik buy dan melihat harganya ternyata berbeda dengan yang ada di sini, kalaupun dia nggak tertarik, dia nggak akan melanjutkan proses pembelian gitu, dia akan cancel. Tapi kalau misalkan customernya nggak masalah dengan harganya, dia biasanya tetap klik buy dan melanjutkan proses pembayaran. Yang dimana nantinya kalau misalkan proses pembayarannya udah selesai dilakukan sama si pembeli, itu otomatis kita akan dapat notifikasi di sini ya, di bagian alert yang gambar bendera sini. Dan kemudian kalau di sini kita udah dapat notifikasinya dan kita disuruh untuk mengirimkan account ke si buyer atau ke si customer, di sini kita tinggal langsung kirimin aja produk dari akun kita melalui halaman conversation yang ada di gambar amplop sini. Biasanya kalau pembayaran udah dikonfirmasi, biasanya antara kita dengan si customer bisa langsung mengobrol lewat yang gambar amplop sini, yang conversation sini. Nah, nanti akan muncul di sini tampilan conversation antara kita dengan si buyer atau customer. Nah, gitu ya. Jadi di halaman conversation inilah kita tinggal mengirimkan akunnya yang udah kita buat tadi beserta nama akun dan juga beserta password yang sudah sesuai dengan pesanan si buyer tadi. Gitu.
Tuh. Dan kemudian kalau si akunnya udah bisa dipakai login sama mereka dan udah dikonfirmasi aktif, barulah di sini kita bisa langsung mencairkan pendapatan yang udah kita dapat dari hasil penjualan akun kita tadi di halaman kredit yang ada di sini gitu. Dan dia akan otomatis langsung dimasukkan kreditnya di sini ya teman-teman. Di sini di balance atau middleman balance. Nah, kemudian di tampilan kredit sini Bang, ini kenapa si saldonya ada macam-macam nih, ada 3 macam. Ada yang kredit, ada yang balance, ada yang reward. Nah, bedanya di sini kalau misalkan saldo yang kredit ini yang atas itu adalah saldo yang kita dapat ketika kita melakukan top up di dalam player up ini, yang si saldonya itu bisa kita gunakan nantinya untuk melakukan transaksi pembelian di dalam player up ini. Misalkan kalian mau beli akun game, kalian kan nggak punya saldonya nih, kalian otomatis kan harus top up dulu supaya kalian punya uang yang bisa kalian pakai untuk bertransaksi di player up ini. Nah, si saldonya yang kalian top up itu tadi, itu nantinya akan ditampilkan di kolom sini di kredit. Nah, bedanya dengan saldo yang ada di balance ini adalah saldo yang ada di balance ini itu adalah saldo yang kita dapetin dari hasil penjualan akun dari listingan yang udah kita buat tadi sebelumnya gitu ya teman-teman. Nah, kemudian di sini ada saldo reward. Nah, kalau misalkan saldo reward ini adalah saldo yang kita dapat dari hasil pencapaian kita yang dikasih gratis langsung dari si player up-nya gitu. Nah, untuk dapetin reward ini kita harus menyelesaikan beberapa misi yang ada di sini gitu, kayak misalkan misi penjualan terbanyak dalam 1 bulan terakhir atau misalkan dalam 1 tahun terakhir, itu biasanya akan dapat reward dan dicantumkan di sini. Nah, kemudian untuk cara withdraw-nya gimana Bang? Nah, untuk cara withdraw-nya sendiri, apabila kalian udah mendapatkan saldo yang cukup di dalam kredit kalian dan kemudian di sini kalian mau melakukan withdraw, nah caranya di sini kalian tinggal klik yang bagian sini ya, cash out balance, untuk me-withdraw pendapatan kalian dari hasil penjualan listingan kalian atau penjualan produk kalian di dalam player up ini. Caranya di sini kalian tinggal klik cash out aja. Nah, tapi di sini karena gua akun baru, di sini gua belum punya atau belum men-setting alamat pencairan gua. Jadi di sini buat teman-teman yang mau withdraw di player up ini, kalian itu diharuskan untuk membuat atau mengupdate metode pembayaran kalian dulu. Nah, di sini kita langsung update aja dulu metode pembayaran kita dengan cara klik yang ada di sini ya. Please go here. Kemudian abis itu di sini kita tinggal scroll ke bawah. Kemudian abis itu di sini kita tinggal masukin metode pembayaran kita ini mau menggunakan apa. Untuk metode pembayaran atau pencairan dari player up ini kita bisa menggunakan kayak misalkan pakai bank transfer, bisa pakai kripto juga seperti Binance, kemudian ada Bitcoin, kemudian ada Cardano, Ethereum dan lain-lain. Nah, kemudian abis itu selain bank transfer dan kripto, di sini kalian juga bisa memilih menggunakan metode pencairan dari PayPal ya teman-teman, kayak misalkan yang ini. Nah, dan yang asiknya di player up ini, karena dia ini merupakan salah satu website yang udah berdiri cukup lama, kurang lebih 13 tahun ya. Di sini mereka juga udah menyediakan metode pencairan dari Indonesia seperti OVO, kemudian di sini ada GoPay, dan yang uniknya lagi di sini juga kita udah bisa mencairkan menggunakan metode pencairan dari Dana. Gokil banget sih. Jadi udah cukup lengkap ya untuk metode pencairannya. Nah, misalkan di sini kalau kalian mau mencairkan menggunakan metode PayPal, di sini kalian tinggal masukin aja metode PayPal yang ini. Kemudian abis itu di sini kalian tinggal masukin alamat dari PayPal kalian. Misalkan ini gue pakai alamat PayPal gue yang ini. Nah, kalau udah, habis itu di sini primary payment detail ini kalian nggak usah isi. Ini hanya kalian isi apabila kalian memilih metode pembayaran menggunakan kripto. Kayak misalkan kalau di sini kalian tadi pilih Bitcoin atau menggunakan Litecoin, maka di sini di primary payment detailnya kalian isi dengan alamat atau wallet address dari Bitcoin atau Litecoin kalian tadi. Gitu. Nah, tapi karena di sini gua memilih menggunakan metode PayPal, jadi di sini primary payment detailnya ini gua nggak isi, gua lewat aja. Nah, kemudian habis itu di bawahnya di sini ada tulisan secondary payment method, alias metode pembayaran kedua yang kita pilih apabila kita nggak mau menggunakan metode PayPal yang ada di sini. Nah, untuk metode pembayaran keduanya di sini kalian tinggal klik aja di kolom ini. Nah, kemudian di sini kalian tinggal pilih aja pencairan alternatif kedua yang mau kalian daftarin di player up ini. Nah, misalkan di sini gue pilih yang ini aja ya, pencairan menggunakan Dana dari Indonesia. Nah, kemudian abis itu di secondary payment email address-nya di sini kalian tinggal masukin aja alamat email dari akun Dana kalian. Nah, kemudian di secondary payment detailnya di sini kalian tinggal isi nomor handphone kalian yang udah terkoneksi dengan akun Dana kalian. Misalkan gue isi ini 081 2345678911011. Nah, kemudian kalau di sini kalian udah selesai mengisi nomor handphone dari akun Dana kalian, habis itu udah selesai ya. Di sini kalian tinggal klik save aja di bagian yang ini.
Nah, habis itu udah beres ya. Di sini karena kalian udah selesai men-setting dan membuat metode pembayaran kalian, di sini apabila kalian udah memiliki saldo di akun player up kalian dan mau mencairkan saldo kalian, di sini kalian udah bisa langsung tinggal klik cash out balance aja yang ada di sini. Misalkan di sini gua klik cash out balance. Nah, di sini gua belum bisa melakukan cash out atau withdraw ya, ada tulisannya di sini. Nah, berhubung ini gua akun baru yang baru pertama kali buat banget, jadi di sini gua belum memiliki saldo sama sekali. Yang dimana karena di sini gua belum memiliki saldo sama sekali alias masih nol, jadi di sini gua belum bisa melakukan permintaan untuk pencairan ya teman-teman. Nah, untuk pencairan di player up ini sendiri sebenarnya terbilang cukup gampang ya teman-teman, nggak ada batas minimum pencairan sama sekali. Hanya dengan $1 aja di sini kalian udah bisa langsung request pembayaran atau melakukan withdraw dari si player up ini, baik itu ke PayPal, ke crypto, ataupun ke akun Dana yang udah kalian daftarin tadi. Nah, jadi gitu ya teman-teman, jadi caranya tuh simple banget. Nah, dan untuk jualan akun di player up ini juga nggak terbatas hanya sama akun Gmail aja atau akun email aja ya teman-teman. Buat kalian yang mau jualan akun Instagram pun atau akun YouTube dan akun Twitter pun di sini bisa ya kalian melakukan transaksi jual belinya. Jadi nggak terbatas hanya sama akun email aja. Nah, jadi gitu ya teman-teman, jadi caranya tuh simple banget. Mungkin dari kalian ada yang bertanya-tanya, Bang, untuk situs player up ini worth it apa enggak? Jawaban dari gua, ini worth it banget ya, karena di era digital sekarang ini, untuk yang namanya akun itu sangat-sangat dicari banget, baik itu untuk keperluan follower, baik itu untuk keperluan subscriber, apalagi untuk keperluan bisnis-bisnis digital di era sekarang ini. Jadi akun-akun ini tuh punya daya jual yang cukup tinggi kalau di era digital sekarang ini. Apalagi untuk member yang ada di player up saat ini juga nggak terbatas hanya pada orang-orang bule aja atau orang-orang luar negeri aja. Orang-orang Indonesia pun udah banyak banget yang join di sini dan dapetin benefit dari website yang satu ini karena melihat keuntungan yang bisa didapat dari web ini cukup lumayan banget. Nah oke, jadi gitu ya teman-teman. Jadi sekian tutorial dari gua kali ini tentang cara menghasilkan uang dari internet dengan cara menjual akun menggunakan platform dari playerup.com. Dan seperti biasa, apabila dari kalian ada yang masih bingung atau ada yang pengen ditanyain seputar player up ini, kalian langsung komen aja di bawah sini ya. Atau di sini kalian bisa follow dan mention aja pertanyaan kalian ke Twitter gua di @jun_sinaga. Oke, dan apabila kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian ya. Semoga bermanfaat, dan sampai ketemu di video selanjutnya. See you!